Sejak pandemi ini terjadi, sekolah-sekolah diharuskan ditutup sementara untuk menghentikan rantai penularan COVID-19 yang mengakibatkan guru-guru dan murid-murid harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar di rumah. Sekolah-sekolah menggunakan aplikasi pembelajaran sebagai sarana belajar mengajar yang salah satunya adalah Google Classroom. Google Classroom itu apa sih, Nick? Google Classroom adalah layanan web pembelajaran online secara gratis yang diperuntukkan untuk memudahkan belajar mengajar tanpa harus bertatap muka secara langsung. Google Classroom menggabungkan Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Slides, Gmail, dan Google Calendar. Google Classroom bertujuan untuk memudahkan berbagi file antar guru dengan siswa secara efektif. Nah, benar tuh. Pengajar dapat membuat kelas, memberikan tugas, mengirim masukan atau pengumuman, dan melihatnya di satu tempat. Pengajar yang sudah membuat kelas dapat mengundang siswa melalui kode pribadi atau undangan yang diterima melalui email. Terus, kelebihannya apa? Sebelum memakai aplikasi, pasti kita sudah harus tahu kelebihannya apa dong, biar lebih nyaman saat penggunaannya. Nah, untuk kelebihan dari Google Classroom sendiri, yaitu 1. User-friendly. Orang yang baru pertama kali menggunakan aplikasi Google Classroom ini tidak akan mengalami kesulitan dalam pengoperasiannya. Google Classroom didesain dengan sesederhana mungkin yang dimana pengguna dapat dengan mudah menggunakan aplikasi tersebut. Pengguna hanya perlu login dengan akun Google yang telah terdaftar. Dimanapun dan kapanpun, Google Classroom dapat diakses melalui PC dan perangkat seluler dengan browser ataupun melalui instalasi. Yang ketiga, mudah mengelola tugas. Fitur ini memudahkan pengguna menemukan tugas yang sudah diberikan di laman tugas, taman kelas, ataupun kalender kelas. Materi yang diberikan otomatis terkirim ke alamat siswa yang juga dapat diterima melalui email dan semua materi langsung tersimpan dalam folder Google Drive. Pengajar juga dapat melihat siapa saja yang sudah atau belum mengumpulkan tugas, serta memberi nilai dan masukan. Yang keempat, paperless. Aplikasi Google Classroom merupakan salah satu aplikasi kelas virtual, sehingga tidak menggunakan banyak kertas, lebih hemat, dan ramah lingkungan. 5. Penyimpanan data terpusat. File-file akan tersimpan di Google Classroom, sehingga siswa dapat melihat kembali file-file mereka pada folder tertentu atau melalui Google Drive yang telah tersimpan sebelumnya. 6. Praktis dan cepat. Pengajar tidak perlu mengirim email kepada tiap siswa. Dengan Google Classroom, pengajar dapat memberikan tugas secara langsung sehingga siswa dapat memperoleh update tepat waktu. 7. Bebas iklan, aman, dan gratis. Semua kegiatan yang dilakukan tidak akan terganggu oleh penayangan iklan, bebas dari virus dan pengambilan data pribadi. Tersedia secara gratis, baik di Play Store ataupun App Store. Semua aplikasi pasti ada kekurangannya. Kalau kekurangannya itu apa sih, Bel? Kekurangan yang pertama adalah Google Drive penuh dan tidak bisa terkirim. Hal ini merupakan salah satu kelemahan Google Classroom. Jika Google Drive penuh, maka file yang ingin dikirim ke pengajar akan terjadi error dan tidak terkirim, sehingga siswa harus menginstal aplikasi storage yang harus dihubungkan lagi dengan Google Classroom. Kekurangan yang kedua adalah waktu penyerahan masih bisa diatur. Apabila siswa terlambat mengumpulkan tugas, siswa dapat mengatur waktu pengirimannya dengan memundurkan waktu di smartphone supaya bisa menyerahkan file. Kekurangan yang ketiga adalah pemantauan. Yang dimaksud dari pemantauan adalah pengajar tidak bisa melihat apakah murid sudah membaca pengumuman atau membuka tugas yang diberikan. Kekurangan yang keempat adalah pemborosan memori. Untuk pengguna perangkat seluler harus menginstal fitur-fitur Google lainnya seperti Google Docs, Google Slides, Google Sheets, dan lain-lainnya. Terus, cara masuk ke kelas sama ngumpulin tugasnya gimana?
Hidih, mesti gitu doang gak tahu. Cupu. Ya sudah, kali ini saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana sih caranya agar dapat bergabung ke dalam kelas Google Classroom yang sudah dibuat oleh guru. Pertama, search Google Classroom melalui browser ataupun lewat aplikasi. Setelah itu, pastikan Anda sudah login dengan akun Google Anda, lalu masuk ke dalam Google Classroom. Jika Anda sudah masuk, di bagian atas kanan terdapat logo plus. Klik logo ini, lalu pilih gabung ke dalam kelas. Setelah itu, masukkan kode dari pelajar yang biasanya terdapat 6-7 huruf. Sebagai contoh, saya akan menggunakan kode untuk grup agama Buddha. Setelah itu, klik gabung. Dan setelah itu, selamat, Anda sudah bergabung ke dalam Google Classroom yang telah dibuat oleh guru. Terima kasih. Guru-guru kasih tugas ke kita dong tentunya. Untuk mengumpulkan tugasnya, kita harus mengupload dengan cara nomor 1, buka Google Classroom. Selanjutnya, ke kelas dan pilih tugas kelas. Lalu, klik Add Attachment dan lampirkan item. Terakhir, klik Turn In. Setelah mendengar keunggulan Google Classroom ini, membuat aplikasi Google Classroom menjadi banyak pilihan sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya sebagai pilihan utama di tengah pandemi ini, sehingga pengajar dan siswa tidak perlu berinteraksi dan bertatap muka secara langsung. Video ini tidak mungkin terjadi tanpa kerja keras Nicole, Angeline, dan Priscil yang mencari informasi. Saya sendiri yang memberikan kesimpulan dan tambahan. Agnes yang menyusun semua informasi dan pendapat-pendapat. Agnesia yang merevisi, Billy dan Regina yang membuat video tutorial, Winston yang membuat konsep video, Steven dan Freda yang mengedit video, serta bantuan dari para mentor, yaitu Michelle dan Daryl. Murid memiliki kemungkinan menyontek. Misalnya mau menerima gambar atau misalnya Word nih, itu kirim Word ke orang lain. Kalau misalnya Word versi dia beda, mau ubah nggak sih?